teman-teman, saya sekarang berada di Center City, Philadelphia, tepatnya di Love Park. Nah, kebetulan sore ini saya ketemu dengan teman lama. Sebenarnya tidak janjian. Waktu saya keliling-keliling di Center City, dia turun dari bus, terus, "Hey, apa kabar?" Nah, ini teman saya ini, teman lama sekali ya. Dulu waktu kita tinggal di South Philly atau di masih lama ya, tahun-tahun 2000-an begitu. Ya, saya berada di tetanggaan sama dia gitu. Siapa orangnya? Pasti teman-teman yang ada di Indonesia yang pernah tinggal di Philadelphia pasti kenal dengan dia. Oke. Nah, ini dia orangnya. Hey, ayo, apa kabar? Ya. Mana? Siapa kenal orangnya ini? Nah, orangnya ini, saya Mas Tukio. Tukio, pasti kenal kan? Pak Tukio ini dari Banyuwangi. Orangnya awet muda. Ini saya akan berbincang-bincang langsung dengan Mas Tukio yang pernah tinggal di South Philly dulunya. Sekarang nggak tahu tinggalnya di mana, tapi masih ada di Philadelphia. Nah, Mas Tukio, apa kabar? Oh, baik-baik Mas Khairul. Di mana kamu? Alhamdulillah Mas. Sekarang tinggal di mana? Di Philadelphia bagian mana ini? Tinggal di Atmore. Di Atmore. Kalau naik bus kota ini berarti 20 menit ya? Sekitar 25-30 lah. Oh iya. Naik kereta juga cepet ya? Naik kereta juga cepet. Iya. Sip. Wah, kangen sekali Mas Tukio, sama tambah awet namanya Mas. Apa rahasianya Mas? Rahasianya hati seneng. Hati seneng, terutama hati seneng. Hati seneng, ada kerjaan. Duitnya terus mengalir. Nah, masalah uang itu gak perlu dipikirkan, sepenting awak sehat. Awak sehat. Cocok sekali. Sip. Oke. Mas Tukio. Ini Mas, saya mau tanya, ini kan di YouTube ya. YouTube saya ini tentang jejak imigran Indonesia yang ada di Philadelphia. Nah, ini kebetulan sampean kan juga orang Indonesia, imigran juga ya, istilahnya yang sudah ada yang tinggal di Philadelphia. Ini saya mau tanya, dulu sampean datang ke sini ke Amerika itu nyampainya di Philadelphia atau di negara lain, maksudnya itu di kota lain, misalnya Los Angeles atau mana? Saya pertama kali datang itu malam lebaran. Kemudian nyampe sini paginya. Lebaran Idul Fitri? Lebaran Idul Fitri itu waktu tebir saya berangkat itu. Langsung turun ke Philadelphia. Di International Airport Philadelphia ini? Washington DC. Oh, di Washington DC. Ya, habis itu naik kereta Amtrak. Iya, terus ke Philadelphia itu. Iya, yang dijemput namanya Bapak Tari, Sujo Muntari. Waduh, almarhum. Wah, itu legend itu Pak Cak Tari itu. Itu orang baik sekali yang selalu menolong kita ya. Itu Pak Cak Tari itu. Orangnya supel itu. Dari Jombang itu. Dari Jombang. Iya. Masya Allah. Moga-moga amalnya diterima di sisinya. Oke, terus. Habis itu nyampe di Philadelphia ya? Nyampe di waktu itu saya malam sekitar jam 12 malam dijemput Pak Tarma Sujo Muntari. Kemudian tidur. Habis itu jam 5 suruh diajak temanku kerja. Langsung kerja? Datang langsung kerja? Masalah dananya nipis. Oh. Iya. Tahun 2000-an ya? 2000 ya? Saya kesini tahun 99 akhir. Iya, 99 akhir ya. Malam lebaran. Oke. Waktu tebir. Langsung datang, tidur sebentar, terus jam 5 pagi kerja. Kerja di mana waktu itu Mas? Di Jamur. Bayar cash money. Dapat itu $60. Itu tanam jamur di kayak petik jamur. Di ini apa? Jamur. Iya. Di apa, rumah kaca itu ya? Iya. Gedung. Iya itu. Betul. Itu ya. Jadi pengalaman pertama itu. Iya. Terus tinggalnya di mana itu Mas waktu Saya itu? tinggalnya itu di 5 Street Jackson. Itu ya. Banyak teman dulu. Masih pertama itu belum aja banyak teman orang. Habis itu tahun 2021 banyak orang datang. Iya, namanya itu Kampung Jawa 5 Street Jackson itu tempatnya orang-orang Indonesia banyak sekali itu.
tinggal di situ semua kayak wah kita punya Seperti kenangan. waktu pulang banyak kerja itu. duduk di muka seperti orang kampung ngobrol gitu. Ngobrol, minum kopi, nyetel dangdutan. Nyetel dangdutan sudahlah. Waduh. Seperti kampung desa lagi. Amerika jadi Indonesia. Amerika jadi Jawa. Jadi Jawa. bahasanya Mas. Dulu bahasanya jelas bahasa Inggris bisa nggak dulu waktunya? Ya juga bahasanya agak sedikit-sedikit bisa lah. Iya, Tapi tapi begitu berdetail bahasa Inggris. iya, tapi dengan lainnya kan bahasa Jawa semua kan. Bahasa semua. Nah, jadi ya saya dengar, beberapa temen itu kalau masuk ke Philadelphia itu yang pinter bukan bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Jawanya, karena banyak orang Jawa. Orang Jawa. Iya, dari Medan, dari Jakarta, Kampung semuanya akhirnya bisa bahasa Jawa. Kampung Indonesia. Betul. Iya, kampung Jawa, Mas. Waduh, asik juga Mas ya. Gitulah. Itu saya kepingin tanya tentang sekarang Masnya. Itu kan dulu ya, sudah dulu datang waktu nyampe. sudah nyampe terus dapat kerjaan itu. Terus selanjutnya kerja. Nah, waktu itu kerjanya itu kerja apa aja Mas? Dan siapa yang memberi kerjaan itu? Ya kerjaan itu teman-teman ya hubungan sama teman-teman gitulah. Teman-teman udah punya teman agent yang bawa agent gitu. Iya. Dan Ya. kerjaan di mana-mana. Di Philadelphia itu kan di banyak sekali agensi, ya istilahnya memberikan tawaran kerjaan dengan ada yang cash money, ada yang langsung pulang digaji, ya, ada yang mingguan, berapa seminggu. Ya, di sini mesti memang gajinya mingguan ya. Nah, gitu digaji minggu. Ada yang gantung gajinya gantung 2 minggu biasanya. 2 minggu bayar lagi. Ya. Habis itu tiap minggu bayar rutin, kerja terus. Ya, pokoknya setiap 2 minggu gajinya itu diambil dari kerja 2 minggu yang lalu. Setelah itu seminggu itu dari 2 minggu yang lalu itu. Iya, memang begitu. Istilahnya deposit. Iya, betul. Nah, itu kerjanya itu banyak sekali ya agensinya ya itu. Ya, terserah mau kerja apa lah. Itu di seleranya sendiri-sendiri. Jemput juga kan? Antar jemput kan? Itu males kerja enggak orangnya itu. Jika kalau pagi tunggu bel. Gitu ya. Dulu orang cari-cari kerja memang. Maksudnya itu kerjaan paling gampang dulu ya. Iya, paling Jadi gampang. agensi itu cari orang gitu ya. Sampai sekarang loh Mas, sampai sekarang mudah pokoknya mau kerja. Ya, sekarang memang ini banyak sekali sekarang permintaan. lebih banyak oper kerjaan kalau ada yang mau kerja. Gajinya. Dulu gajinya berapa, Mas? Dulu gajinya itu sekitar $5. $5,5 Itu zaman dulu ya. Susah-susahnya ya. Iya, susah-susahnya. Kita kerja keras gajinya cuma segitu. Ya. Tapi tukaran dolar masih rendah. Ya, agensinya tapi masih enak loh banyak. Mas Koirul, masih zaman dulu itu masih enak. Masih enak. Ya. Sekarang dolar 14.000 tambah nggak ada artinya gitu. Gitu ya. Iya. Nah, sekarang gaji itu tinggi-tinggi Mas. Tinggi-tinggi. $13. Ya, di atas $11. Di atas 10 lah. Iya, di atas. Tapi 10. tidak ada apa-apanya, semua itu mahal. Iya. Semua mahal, tidak ada. Dulu air itu berapa satu? 20 sen. Sekarang berapa? Hampir $2 satu kontainer itu. Iya. Mahal semua sekarang. Iya, berapa 20 tahun yang lalu. Iya, Mas. Ya jelas. Tapi ya lumayan lah, tapi yang penting kan dapat kerjaan iya, gitu ya. Kerjaan, sampai sekarang dapat kerjaan. Sehat gitu loh, Mas. Iya. Saya itu yang beberapa teman-teman itu yang di YouTube saya itu mesti tanya kerjaan, tanya gimana itu kerjaan di Amerika, bisa nggak masuk Amerika dapat kerjaan. Saya bilang tergantung orangnya, mau kerja enggak. Nah, kerjaan itu banyak sekali di sini. Tergantung mau orangnya, mau kerja apa. Nah, cuma masalahnya itu gimana kamu bisa masuk ke Amerika. Itu aja bisa masuk. Nah, itu sebenarnya. Jadi jangan khawatir dengan kerjaan. Gaji juga. Ini orang-orang Indonesia ini kan dulu pernah tinggal di sini itu istilahnya bahasa Jawa ini babat alas. Jadi bikin sistem dulu sampai orang-orang itu bisa punya kekuatan, punya kekuatan tawar atau bargain untuk bisa agensi gajinya tidak sembarangan. Dulu kan cuma $5 berapa gitu dan banyak sekali yang nggak dibayar juga. Sekarang sudah nggak seperti itu. Sekarang sudah orang-orang sudah enak, gaji sudah naik tinggi, sudah ya tetap
agensi butuh orang, jadi saingan, jadinya siapa yang mau kasih lebih tinggi orang masuk ke sana, jadi nggak mau kehilangan pekerjanya, jadi saingan. Agensi juga banyak sekali dan banyak yang membutuhkan pekerjaan, dan kerjanya dulu nggak di pabrik-pabrik ya Mas ya. Iya, rata-rata pabrik-pabrik orang itu. Masalah di toko-toko di mana-mana itu harus punya surat-surat. Punya surat-surat. Ya, sekarang enggak kayaknya. Sekarang enggak. Sekarang dulu bebas. harus bisa berbahasa Inggris. Nah, dulu bisa pada yes karo no. Yes no. Ya. Yes no. Ya. Kita sebenarnya dulu itu saingannya dengan orang-orang Spanish. Yang lama di sini. Orang-orang Spanish. Orang Spanish itu nggak bisa bahasa Inggris juga, tapi yang penting kerja. Mau kerja. Iya. Jadi bahasa ya isyarat, Mas. Bahasa isyarat kita semua itu. Jadi ya sampai sekarang pun juga ya sama. Bahasa isyarat. Nah, tapi rata-rata sekarang ada yang pintar bahasa Inggris kerjanya di toko-toko, di mana-mana itu. Dulu susah Mas, cari hubungan susah. Dulu udah ada telepon kalau di luar. Nggak ada telepon kayak model sekarang ya. Teleponnya telepon umum ya. Akhirnya telepon bayar itu. Keluar telepon apa Sony, Ericsson, Motorola yang dulu itu baru canggih ya HP itu. Pokoknya Mbak telepon bayar. Bayar tuh, beli kartu susah. Sekarang lu enak. Sekarang enak betul. Tapi disyukuri aja dulu. Masih zamannya seperti itu, masih pertama nggak punya apa-apa lah Mas. Wah, aja bersalah. Itulah Mas Tugio, apa namanya? Perjuangan ya. Tapi saman awet ya. Saman kerja di mana sekarang Mas? Sekarang kerja di toko buah. Di toko ya? Ya, ikut orang Korea. Sudah enak itu. Ikut orang Asia. Nah, orang-orang itu di sini dulunya kerjanya mesti tanyanya mesti berapa jam? Jam panjang apa jam pendek? Gitu. Mesti tanyanya begitu. Double shift. Tapi jangan Mas, kalau kerja double shift jangan. Semampunya aja lah, sepenting. Nah, betul. Memang kesehatan ini. Kalau orang sudah lama sini tahu kesehatan itu penting. Mungkin kalau orang baru-baru datang itu kejar setoran Mas. Biasanya begitu. Jam panjang. Iya. Tapi Mas, aku dulu kerja nggak pernah pindah-pindah. Mas Tugio. Apa Mas? Sampean itu kan di mana itu di Atmor tadi ya? Iya. Itu kerja di toko ya? Toko toko. apa kayak toko buah sayuran. Bako lah istilah Jawanya itu. Oh gitu ya. Bako. Terus di sana itu orang-orang yang kerja di toko-toko itu ada orang Indonesianya enggak yang kerja di situ ada, selain sampean? Temanku ada namanya Jamil. Oh, satu ini ya, satu tempat. toko itu. Lainnya itu ada. Tapi lain-lainnya juga ada ya. Bule, ada orang Kamboja. Enggak, maksudnya di toko-toko lain dekat-dekat sama. Ada. Itu seperti kayak pasar gitu ya? Iya, seperti pasar. Iya. Di peta-peta itu pusat punya ini seperti pasar. Oh gitu ya. Iya. Jadi ada juga orang-orang Indonesia yang kerja di sana itu ya. Yang kerja di ikan. Ya. Seafood itu ya. Seafood, ya. Ya. Jadi banyak orang Indonesia. Tapi sampean tinggal di Atmor. Saya tinggal di Atmor Mas, dekat dari kerjaan. Oke. Gak terlalu banyak perjalanan. Terus banyak istirahat. Di lingkungan tempat tinggal itu ada orang Indonesia tinggal di situ enggak? Ada tuh Mas, rata-rata Spanish, bule gitu. Wah, gitu. Mayoritas gitu orang-orang. Oh gitu ya. Afrika asli Mas. Ini satu seperti kampung apartemen pedalaman itu. Oh gitu ya. Terus satu rumah itu teman-temannya saya tempati orang 4. Itu orang Spanish. Bukan orang Indonesia ya? Orang Indonesia, orang Spanish. Oh, orang Spanish. Orang Honduras, Mas. Oh, gitu ya, Mas ya. Teman lama mulai dulu. Saya mulai kerja di sana itu. Gimana? Kerasan apa enggak? Terus sama biasanya berkunjung ke villa itu gimana? Gimana? Berkunjung ke villa itu cuma hari libur, pergi belanja apa gitu. Kangen ya, kangen apa ngirim uang setiap minggunya mesti kirim uang itu. Bukan kirim uang, pokoknya refreshing ke villa Tanah Jawa. Oh pulang iya, kampung. Jadi istilahnya itu di Philadelphia itu iya betul turun gunung, pulang kampung. Anak-anak restoran dulu kalau kerja capek semua ya, stres gitu, udah keluar dari restorannya pulang ke Indonesia. Ke Indonesia bukan ke tanah air Indonesia, tapi ke Philadelphia. Dia kalau sudah itu
menghabiskan kangennya. Saya pulang ke Indonesia, sudah makan makanan Indonesia, akhirnya stresnya hilang, balik kerja lagi gitu kan Mas ya. Jadi sama sampean juga begitu ya. Gitu, Mas, ya. Jadi pulang ke ini kampung. pasti tujuannya di mana aja selain di sekitar Sopili itu, Toko Pendawa, Ramayana yang ada itu dulu ya. Toko Pedli itu ada, sekarang udah tutup. Di ini Cinaton biasanya Mas. Cinaton itu belanja. Itu orang-orang dulu senangannya datang ke beli Cinaton. Ikan, beli sayur, padahal aku jualan sayur. Cuma pengen jalan-jalan sambil beli. Asik. Mampir-mampir ke mall-mall gitu ya, Burlington, Ross gitu. Nah itu mesti biasanya arah-arah kalau turun mall jalan-jalannya masih kalau ada yang baru pengen ya dibeli Mas. Mesis gitu ya. Di sini tuh memang kerjaan instan, nggak harus pakai ijazah, nggak harus pakai kamu pendidikannya apa. Yang penting itu kamu mau kerja nggak, kamu bisa kerja ya, itu aja. Amerika itu semuanya sama Mas. Di sini itu nggak ada bedain kamu pangkatnya apa, kamu anaknya siapa, jadi semuanya sama. Yang dulu pernah jadi bos di Indonesia tetap di sini ya jadinya bersih-bersih, restoran atau apa sama semua kerjanya. Tujuannya cari uang aja sebenarnya. Ya Mas Tukio, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat ya. Moga-moga sampai ketemu lagi ya. Insya Allah, amin. Terima kasih. Ya, teman-teman, itu tadi obrolan saya dengan Mas Tukio. Nah, itulah cerita singkat tentang salah satu orang atau imigran di imigran Indonesia di Philadelphia yang pernah teman saya waktu di 5 Street atau di South Philly waktu itu bisa membuktikan bahwa bagaimana mendapatkan kerja di sini, bagaimana butuh surat-surat atau apa gitu, butuh skill, keahlian atau apa, butuh ijazah. Sebenarnya nggak pakai, karena kerjaan yang ada di Philadelphia atau dan sekitarnya atau kebanyakan di Amerika misalkan restorannya itu tidak membutuhkan persyaratan seperti itu. Beda dengan di Indonesia ya, harus harus punya ijazah ini, umurnya harus punya. Di sini itu yang sudah tua-tua umur, yang bahkan nggak bisa jalan itu pulang-pulang itu masih dapat kerjaan, masih boleh, masih bisa kerja. Yang penting ya cuma lipat-lipat kertas atau apa gitu, semua masih dapat kerjaan. Di sini jangan khawatir untuk masalah kerjaan, cuma masalahnya gimana masuk ke Amerika itu. Nah, kalau kepingin masuk Amerika itu banyak sekali tips-tipsnya ya. Nanti saya mau ini, saya bukan pengacara atau bukan ini, tapi ini fakta dan ini berhubungan dengan realitas yang ada di sini. Bukan orang Indonesia saja, seluruh dunia, orang di daerah, di negara-negara manapun saja kalau memasuki Amerika itu pakai cara-cara yang seperti ini. Kalau di border, kalau orang Meksiko itu ya robot aja karena perbatasan. Kalau orang Cina ya nggak tahu ya, ada sejarahnya sendiri. Kemudian kalau orang negara-negara lain, Filipina atau semua itu pakai turis atau apa, akhirnya tinggal di sini. Itu aja. Rata-rata pakai turis. Terus keluar. Nggak balik. Seperti itu. Ya memang tahulah. Sebenarnya Amerika juga tahu, tapi kan ya itu semutnya sesuai undang-undang yang nggak boleh. Itu karena gelap gitu loh, nggak sah. Tapi ya Amerika juga butuh orang-orang untuk dikerjakan seperti ini. Perusahaan-perusahaan juga butuh. Jadi gitu. Jadi cukup itu aja ya teman-teman. Informasinya nanti kita sambung lagi. Oke, sampai jumpa lagi. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Salam, semoga sehat dan sejahtera.